Sumpah Non. Lo pinter, lo ganteng, lo kaya, lo baik hati, tapi Lu norak. Lu norak. Welcome to Doorstep episode 3 with Ayas. Oke, hari ini udah minggu ketiga kita live update. Gue punya live update. Jadi kemarin pas Halloween kan gue bilangnya gue mau main baseball, main softball. Pas gue nyampe ke lapangannya, lampunya mati, nggak ada orang-orang, cuma ada teman-teman gue doang. Dan ternyata jadi ada aplikasi yang khusus buat join klub sport gitu. Ternyata gue udah dikabarin dari jam 2. Tapi gue kan kontekan sama si coachingnya ini, sama klubnya ini tuh di Instagram. Jadi pas gue nyampe, ternyata latihannya di cancel. Jadinya nggak bisa main tapi nggak bisa Jadinya masuk. nggak main, jadinya gue nggak ngapa-ngapain. Jadi pas Halloween gue kayak udah nyampe, udah gitu teman gue kan pada ya manusia umur kita udah sibuk kerja semua. Nongkrong tuh susah, mau main badmintonnya susah. Ini main softball yang butuh banyak orang. Itu udah 15 lebih, parkir di situ semua, nungguin gua nggak telat by the way. Tapi mereka cepetan dan ya nggak ngapa-ngapain, cuman nongkrong nungguin gua. Terus gua kayak gue baru dikabarin, dan pas gue buka DM-nya gue tanya kan, ini gimana nih, kita kok lampunya mati segala macam. Oh iya kan kak, kita nggak jadi latihan hari ini. Jadi kalau mereka semua tuh nongkrong gelap-gelap. Iya. Jadi mah itu di situ Halloween-nya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah sedih. Nggak apa-apa, emang temanya kan Halloween kan? Bener, cuman gue udah looking forward to playing softball banget. Udah seneng banget gue, karena biasanya gue main sendiri. Lo main sendiri? Nggak, maksudnya kayak sama orang-orang yang lo nggak kenal gitu? Iya, sama orang-orang yang gak gue kenal. Terus ini lagi rame banget nih, 15 orangan temen gue. Terus cewek-ceweknya tuh yang biasanya gak olahraga tuh mau ikut. Jadi gue seneng banget kan, gak jadi. Terus gue pulang, sayang-sayang cover, main Valorant. Itu lagi jadinya kan yang lo lakuin sehari-hari juga kan? Main Valorant. Ini emang udah nggak ada cerita, udah sama aja, kita Halloween nggak ngapa-ngapain. Terus, yuk. Apa Halloween? Bener-bener gak ngapa-ngapain? Enggak, seriusan enggak. Kasian amat. Iya kan? Kayak gue pengen ngerasain Gue ngomong euforianya. kasian banget. Iya, lo lebih kesian, lo udah berangkat, gue enggak, gue tidur-tidur aja. Ya sih, gue lebih kasihan ya. Lo lebih kesian. Tapi lo lihat gak sih episode 1 pas udah tayang, seneng gak sih? Seneng. Gue juga seneng. Lucu. Terus ya sumpah deh, ini tuh kita 3 minggu berturut-turut ketemu. Ini tuh pertemuan kita paling sering seumur hidup kita temenan. Selama kita temenan. Kita temenan berarti udah berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun. Wah. Ini paling sering di Indo ya. Di Indo, kalau di Indo. Thailand nggak usah dihitung. Thailand tiap hari. Iya, tiap hari. Lihat comment section ya, gue seneng banget. Iya, lucu. Lucu-lucu banget. Oh. Ada gue ada satu komen yang paling bikin gue seneng, gue kirimin ke Ayas. Jadi kita tuh pas malam-malam, pas udah upload ya kan, terus gue kayak lagi bacain komentarnya si Ayas, gue kirimin tuh screenshotnya. Nah ini gue langsung ngechat Ayas waktu itu, gue bilang lihat komennya seneng deh, terus gue kirimin screenshotnya nih, ada yang thank you, we get to see this, bla bla bla, lumayan enjoy di sini. Terus habis itu stay true to yourself, gemes banget. Terus ada yang jujur pembicaraannya menurut aku nggak jelas, tapi kok menarik dan seru banget, terus tonton sampai habis. Terus gue kayak iya. iya lagi. Nih ada yang ngomong gini. ini lu berdua pada ngapain sih, dan gue nonton sampai kelar brengsek. Kayak bener. Justru itu yang kita tuh kayak that's what we're going for gitu kan. Exactly. Kita emang mau sebenarnya tuh kayak kita ngomong nggak jelas, tapi kayak lu nontonin, lo maki-maki gue awal, tapi emang lo nonton kan. Iya. Udah isinya sampah. Iya, karena basically emang kan gue udah bilang dari awal gue mau bikin ini tuh cuman biar kita tuh live update, biar sering ketemu. Dan gue seneng banget, satu juga ada yang komen kayak, seru banget ngobrolnya, kayak berasa satu tongkrongan, kayak lagi nongkrong bareng. That's what I'm looking for. Iya, emang sengaja kayak ya kayak nongkrong aja. Maksudnya nongkrong, gue nongkrong sama Nona dan sama kalian juga, yang kalian cuma dengerin, tau gak sih kalau misalkan lagi nongkrong terus kita gini nih. Terus coba numpang ketawa. Iya, numpang ketawa kayak gue sama Nona kalau biasanya lagi nongkrong merah-merah banget. Iya, sambil main handphone lalala, terus kayak hahaha, bener-bener. Tapi
oh iya bener juga, gue setuju tapi di komen kalau Iya. kalau kalian kan di komen kan. Iya. Ini kan kalau kita ngebayanginnya tuh gitu, gue tuh ngebayanginnya tuh gitu, kayak di belakang kamera, di belakang lighting ini ada orang Ada duduk kalian nih. lagi nonton, gemes. Agak rame ya. Iya. Tuh di situ lihat gitu, ada di situ tuh. Nah, iya kan tuh Panji. Halo Panji, Ji. halo Bayu, halo Cindy, baru datang Cindy. Dan gue nggak nyangka ternyata banyak yang nonton sampai, itu 50 menit kan. Ya ini 50 menit, hampir sejam. Dan ada yang nonton sampai kayak 48 menit, di 50 menit, detik berapa, terus dia komen di bagian ini aku relate segala macem. Gue kayak, wow. Iya. Kok nonton sih kayak kan kosong. Kan juga kuota kalian nggak sayang gitu. Iya gitu loh, ini kosong banget. Tapi ada nggak komen-komen yang bikin lu kayak, wih apa nih gitu? Impossible. Namanya manusia kan, nggak mungkin kita tuh ngerasa seneng terus, nggak mungkin orang tuh suka sama semua apa yang kita lakuin, apa yang kita omongin. Tapi ya itu, namanya juga komentar. Sebenarnya kalau yang jelek-jelek itu nggak ada ya, cuman emang gimana ya, gue senang kalian tuh sangat observatif Wih, ya gila, orangnya. observatif. Aduh ya gue udah mulai pakai ngomong-ngomong hal-hal intelek kayak gini, gue suka deh. Kata-kata pintar. Kayak kalian tuh sangat observatif, tapi kayak beberapa ada yang start to compare. Kayak Laras kalau di sini, kalau kayak di gitu, sana, iya di sini dan di sana, gitu beda-beda. Itu nggak usah di-compare karena itu lebih ke gimana kayak lo ngomong sama gue sama lo ngomong sama temen lo yang lain juga kan pasti ada bedanya gitu itu kan. kayak kita sempat bahas di episode 1 kan. Right, matching energies. Matching energies, kayak misalnya gue ngomong sama Ayas gimana, gue ngomong sama Nuya gimana, kita udah sempat bahas sih. Jadi emang setiap sisi manusia tuh emang di-adjust aja sesuai dengan energinya, sesuai dengan vibes-nya, dan keperluannya kayak gimana menurut gue gitu gak sih? Iya gitu. Kayak ya emang pada dasarnya ini kayak nongkrong aja sih, jadi kayak Iya ya kan? udah ini sisi nongkrongnya kita gitu. Iya, sisi nongkrong, bukan berarti sisi-sisi yang di konten yang lain itu bukan sisi yang sebenarnya. Betul. Bukan berarti kayak gitu juga. Gila, pinter banget hari ini. Iya apa sih, gue pinter banget. Apa gue ngambil S2 ya? Yaudah, gimana? Apa gue ambil S1 ulang ya? Soalnya kemarin nggak jadi. Kita bareng aja. Kamu mau ambil apa kalau mau kuliah lagi? Aku mau ngambil teknik lagi. Susah anak ST. Ya sayang aja, maksudnya ngapain aku S1 teknik kalau udah gitu diganti, kan kayak... Kalau S2 berarti masuknya apa? Magister? Iya, magister. Gitu. Karena sana udah gak ada yang senior gak sih? Ada, Iya, nggak ada. udah gak ada kan. Nggak S3 ada. kan juga, S3 gitu sih, kayak apa sih, dokter ya? Susah senang selamanya. Itu kan aku sama kamu. Ayo, Mulai geli ya. Anyway, gue kalau mau kuliah lagi, gue pengen banget sebenarnya kuliah lagi karena gue kan nggak kelar kuliah yang sebelumnya. Karena emang bertabrakan dengan keinginan gue aja, biasalah orang tua. Jadi nggak kelar. Gue sempat ada ini tuh waktu itu tahun lalu sebenarnya. Gue sempat ada kegalauan, gue mau lanjutin kayak fokus karir gitu, shoutcasting, playing game, streamer. Karena duit gue datang dari sana. Kalau nggak dari sana gue nggak makan gitu kan. Tapi gue pengen banget kuliah gitu. Terus gue pengen banget kuliah either sosiologi atau nggak psikologi. Why? I don't know, it's just fun to read people. Iya, tapi nggak, Nona tuh tipe-tipe pembaca gitu loh, tau nggak sih? Jangan dibeberin betul Pak. Nggak serius. Nona tuh model-model orang yang kayak kalau misalkan kayak gue ngomong nih belum kelar, dia tuh suka kayak menyelesaikan kalimat gue gitu loh. Tapi bener gak? Tapi bener. Maafin gue suka potong. Nggak apa-apa, tapi gue suka potongan-potongan lo tuh yang kayak bikin kayak betul. Kayak gue cari-cari kata-kata itu, cepet kayak keluarnya dari muncung lo gitu loh. Oh, dari otak lu tuh proses loading gitu Iya, ya? kayak gue ngomongnya gimana nih untuk menjelaskan apa yang ada di kepala gue gitu. Terus lo yang kayak, maksud lo gini kan? Gue kayak, iya lagi. Makasih. Iya. Tapi karena jadwalnya waktu itu tahun lalu tuh agak padat banget kan gua. Jadi yaudah deh, gue pikir yaudah ngumpulin duitnya dulu aja daripada nanti jobnya susah, terus kuliahnya malah berantakan segala macam. Ya gue lebih ke yaudah gue belajarnya gue baca buku lagi aja, gue beli buku banyak banget, nih gue baca aja dan ya ternyata emang seru sih mempelajari orang. Lo mau kuliah lagi kenapa? Apanya yang lo cari gitu? Experience-nya karena dulu tuh kan gue cuman berapa ya, setahun kayaknya, setahun mau 2 tahun. Experience-nya dan ilmu yang mungkin gak bisa gue dapetin kalau gue gak kuliah. Ada gak sih? Kan lo udah kuliah nih.
gitu dong. Kan soalnya orang punya mindset masing-masing. Gue sering banget loh nonton kayak public figure yang bilang sebenarnya ilmu di kuliah itu ilmu yang bisa lo pelajarin sendiri kalau lo niat. Banyak juga yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau ada experience atau ada ilmu yang nggak bisa lo dapetin kalau lo nggak kuliah. Makanya gue penasaran gitu. Kalau gue sih lebih ke gimana ya? Kalau kita hidup aja itu tuh yang kita bakal disodorin hal-hal lain yang kita bisa pelajari, tapi misalnya di luar dari akademisnya ya. Itu tuh Pelajaran jarang. hidup. Pelajaran hidup. Nah, pelajaran hidup itu kan apa ya? Kayak jarang sebenarnya. Nggak banyak yang lu bisa kayak ketemu sama orang dengan masalahnya yang aneh-aneh. Benar. Kalau misalnya kuliah lu tuh kayak dijejelin karena setiap hari lu ketemu sama orang-orang yang beda, dari culture yang beda-beda, dari kehidupan, strata hidup yang beda-beda juga. Jadi tuh kayak lu dijejelin gitu loh, kayak dijejelin masalah gitu. Terus kayak cara lo ngomong sama orang yang lebih tua, kayak sama dosen atau sama dosen-dosen yang masih muda juga kan tuh beda gitu. Jadi gue rasa sih kuliah tuh cuman kayak tempat yang ngasih lu kesempatan untuk dijejelin masalah-masalah segambreng gitu. Oh, karena biasanya kalau misalnya di hidup kan kita kayak nggak mau, nggak dulu gitu ya. Kalau ini tuh kayak lo harus, lo bahkan bayar gitu kan. Bener, lo emang bayar untuk bener-bener menderita seperti ini gitu. Kalau hidup kan lo kayak lo bisa stay di zona nyaman lo gitu kan. Iya, lo bisa tutup mata aja pura-pura nggak ada masalah. Bener, kan. lo bisa kayak gue lagi nggak mau kerjain itu, ya udah tuh masalah beneran hilang kalau lo nggak lihat gitu. Cuman kalau di kuliah nggak bisa karena kan harus ya mau nggak mau harus lulus gitu kan. Jadi cuman kayak gue rasa cuma di situnya sih. Kayak I get to meet a lot of people yang beda-beda banget gitu. I see. So you get a lot of point of view dan perspektif dari banyak orang gitu ya. Iya benar gitu sih. Karena kalau di hidup pasti kita tuh tend to surround ourselves sama orang-orang yang satu frekuensi sama kita. Iya. Kalau di kuliah kan mau nggak mau. Sama kayak di kantor gitu kan kayak mau nggak mau ya. Bener. Cuman kalau kantor kan lu jadinya kayak dia tuh kolega gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak I don't care about your life batasnya nggak personally. sih ya? Kalau temennya kan kayak gue tuh bro lo banget. Lo mau apa gue bantuin sampai jam 3 pagi gitu. Jadi balik lagi ke comment section. Jadi lu nggak nemu maksudnya yang nyebelin gitu ya? Cuman kayak please don't compare karena semua sisi itu adalah sisi lu. Iya, maksudnya ini bukan don't. Aku ceritanya lagi kayak gentle parenting nih. Nggak, I don't wanna say don't. Oh, oke. Jadi ini bukan jangan. Tapi lebih ke alangkah baiknya kalau kalian semua mengerti kalau semua orang itu ada banyak sisi. Betul. Gitu, dan sisi-sisinya itu dimasukin ke ditampakin ke yang masuk-masuk aja gitu. Ini kan ini juga nggak sih what kind of content yang kita bikin juga? Benar sih, setuju gue. Kalau misalnya gue disuruh acting jadi orang yang penuh dendam karena kakaknya dibunuh di masa lalu, masa gue actingnya kan nggak mungkin gitu kan? Nggak masuk. Mantap. Kamu keren sekarang udah gentle parenting gitu. Persiapan ya? Nggak dong. Oke, ini ngomongin comment section, Non. What happened to your comment section? What do you mean? Ada buzzer judi-judi. Oh iya, bener gue baru inget lagi. Kenapa? Jadi dia yang ngingetin ya, padahal harusnya gue yang cerita. Iya, jadi tuh gue kan upload konten yang shorts kan, yang potongan-potongan dari doorstep episode pertama ke TikTok, ya kan. Terus yang bagian gue ngomong I'm 25 and then my mom ask about something and bla bla bla. Gue kayak, wih, rame nih comment section. Wih, seru nih baca nih. Lah, ternyata comment sectionnya, aku top up di sini biar hoki. Aku main di sini biar hoki. Yang betul kah hoki di sini aja? Apa sih, sebel? Itu tuh kenapa sih? Itu cara kerjanya gimana sih? Enggak, karena banyak banget langsung kan. Kayak berarti emang bayar buzzer, nih lu ke sini gitu. Tapi gue gak bayar buzzer, ngapain juga gue buzzer. Enggak, maksudnya buzzer judulnya lah, itu kan jualan dia. Bener juga. Berarti dia kayak gitu, mungkin dia nyari kayak public figure atau kayak content creator mana nih yang kontennya lagi naik. Hajar buzzer. Berarti buzzer tuh bisnis juga ya? Iya, berarti mungkin ada maksudnya ada perusahaan buzzer gitu gak sih? Kalau kelihatannya dengan skema-skema, jadi gue nanya teman-teman gue juga, tuh banyak yang kena juga. Jadi kayaknya mungkin ada yang khusus buat komen doang kayaknya ya. Apa follow gue juga ada ya? Itu tuh kayak, maksudnya kayak misalkan kayak marketingnya si perusahaan judulnya atau
Atau emang kayak kita bayar perusahaan lain kayak third party untuk jadi buzzer gitu sih, kayak menyediakan jasa buzzer gitu. Menurut gua ya, karena orang Indonesia semuanya apaan aja dijadiin bisnis, menurut gua ya. Iya sih. Maksud gua contoh, ada mesin e-tol zaman dulu, ya kan, baru muncul. Set, tol keluar. Ya kan? Tol, betul. Iya kan? Iya. Jadi ya emang semua bisa jadi bisnis. Iya, gue respect sih sebenarnya sama orang-orang yang melihat setiap kesempatan adalah cuan. Iya. Gue respect sama orang-orang kayak gitu, tapi ya selama legal nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau judi online, gue nggak tahu ya. Mungkin menurut gue di Indo tuh ada third party-nya, dan nggak di Indo doang, mungkin di internationally ada mungkin satu perusahaan yang khusus komen-komen langsung dikirim ke satu akun ini, bikin rame. Tapi berarti sebagai content creator, lo juga bisa dong bikin kayak gitu. Iya ya, buat bilang kalau gue cakep banget. Bilang kayak ya yang ngesanjung-sanjung gue aja gitu loh. Iya, tapi itu udah posisi content creator yang gak nyari duit gak sih? Iya. Kalau kita gak nyari duit ya masih bekerja. Iya, masa gue masih harus bayar juga sih buat dikomenin gitu kan. Kayak gila, ini gue cari duit keluar lagi di sini-sini lagi. Tapi berarti itu juga perusahaan-perusahaan kayak gitu bisa nyari duit juga dari orang-orang yang pengen terkenal secara instan. Bisa. Tapi gimana ya, dari teman-teman gue yang content creator gitu tuh kayaknya nggak ada ya. Misalkan kalau kayak gitu pasti udah ada omongan nggak sih yang kayak lo pakai buzzer di sini aja kayak gitu nggak sih? Benar. Ini kan nggak pernah denger loh gue kayak gitu. Iya, orang-orang yang fake it till you make it nggak akan ngasih tahu sisi fake-nya nggak sih? Malu ya. Atau mungkin harga buzzer tuh mahal kali. Mahal banget. Bisa jadi kayak kalau lu mau terkenal tapi secara instan dan lu punya duit. Jadi terms and condition-nya banyak tuh. Iya. Benar. Tapi gue ada temen satu atau dua, lupa gue. Nah, dia ini pengen jadi content creator, pengen jadi influencer. Terus dia tuh beli barang-barang yang lagi hype atau yang lagi launching segala macam. Terus dia akan posting seakan-akan dia di-endorse. Jadi yang kayak thank you for terus the brand for sending me this and that bla bla bla. Ini bagus banget produknya segala macam. Jadi ada yang kayak gitu, tapi berarti bukan temennya, kenalan gue. Karena gue nggak nongkrong cuma sekali doang, waktu itu dikenalin temennya gue, jadi temennya temen gue. Terus gue yang pas denger ceritanya kayak, I mean, if it's a hard work, it is a hard work. You are hardworking, but I don't know if you can make it with like dengan cara kayak gitu ya, good for you because you're hardworking. No judge at all. I mean, it's legal. Yeah, it is legal. Maksudnya itu bohong, but like it's kind of legal, I guess. Biarpun kayak pas brandnya di tag ini agak-agak bingung kayak bukan KOL gue deh nih gitu. Tapi kan brandnya juga seneng. Iya, dapetnya gratis kan. Dan mungkin ini kayak I mean that's weird, but like I'm not judging karena itu kayak mungkin itu buat pancingan untuk endorse lain. Betul. Karena iya brand pasti bakal lebih mau lihat kan. Kalau ada brand lain yang udah gitu. endorse kan, itu make sense. Gue no judge at all dan gue nggak menjustify apa yang dilakuin selama kayak itu nggak merugikan siapapun. Iya. Kalau dia ngerugin misalnya brandnya atau ngerugin diri dia sendiri atau ngerugin banyak orang, itu baru kayak ya lu jangan kayak gitulah. Cuman kan ini dia kayak delusional sayang gitu ya, kan. Lebih ke kayak kita sebagai gue fan drama Korea ya bilang aja Lee Jong Suk pacar gue, makasih ya pacarku Lee Jong Suk udah kirimin aku bunga gitu. Iya. Padahal gue beli sendiri. Iya. Cuman kayak kalau yang itu kan kayak ya sudah semua orang tahu itu bohong gitu kan. Kalau yang ini kan enggak gitu. Jadi kayak agak-agak untuk kayak orang-orang kayak lo nih yang tahu gitu, yang tahu oh nih orang nih kan bayar nih sebenarnya beli nih nggak di endorse gitu. Kan agak-agak gitu kan pasti. Agak kaget lah. Agak kaget. Tapi ya udahlah. Go girl. Boy. Go boy. Go boy. Jadi ya udahlah, usaha ya. Namanya usaha. Namanya usaha. Sama kayak waktu kita baru pertama kali nongkrong. Jadi waktu gue sama Ayah sama Noe pertama kali nongkrong, itu gue sama Noe ngobrol lalala. Gue sama Ayah tuh gak ngobrol sama sekali, right? Iya. Our first conversation gue inget banget itu di elevator atau lift. Really? Iya di lift yang waktu nginep sama ada Icut, terus ada Kiki, terus
mau ngambil apa di mobil, terus lu tiba-tiba kayak lu mau gue temenin gak? Iya. Itu our first Iya. conversation yang gue ngerasa dia kayaknya usaha deh buat ngobrol sama gue. Jadi gue kayak gue juga usaha sebenarnya, tapi karena dia first approach gue kayak oke, ayo kita ngobrol, ngerti gak sih? Iya, kita turun kan berdua doang. Iya bener. Iya, oh iya lagi kayak iya I did, I was trying. Iya, you did. Oh. Cium. Tapi itu gemes banget. Gue kan bercanda. Kenapa dia nyosor anjing? Tapi itu beneran gemes. Iya, kayak kita berusaha banget ya awal-awal. Kayak kita sama-sama kayak gue tuh mau jadi teman lo. Iya, gue mau jadi teman lo. Tapi kita sama-sama nggak nemu jembatannya nggak sih? Bener. Buat untuk menjadi teman yang dekat dan merekat dan Bener. sangat-sangat amat menempel. Bener. Aku cuma bilang bener aja. Iya, itu our first conversation. Do you remember what we're talking about? Lupa. Kayaknya basa-basi yang berkepanjangan sih. Iya sih. Basa-basi doang, tapi tetap jadi kayak, oh kalau lo gimana? Itu jawab, itu pertanyaan sakti. Iya, betul. Abis ditanya, kalau lo gimana? Jadi panjang ya. Jadi panjang. Tapi itu juga the first time yang gue ngerasa kayaknya gue bisanya ngobrol sama Yas tuh yang panjang gitu ya. Kok berdua deh. Iya. Karena kalau misalnya balik lagi kayak kalau pas lagi rame-rame kita tuh tipe yang nimbrung. Tipe yang nggak memulai sesuatu. Jangan kasih attentionnya ke aku. Nggak suka. Bukan aku sih lucu di sini. Iya, udah kalian aja. Aku bagian ketawa aja. Aduh, lucu banget. And kita ngomongin our first conversation as a friend, right? How about your first conversation di first date lu? Ada yang sampai sekarang masih tidak terlupakan nggak? First conversation ya? First conversation? Atau topik yang kayak jadi lu, wih, ini it's a good date gitu. Ada. Apa? Kita lagi ngomongin soal Pol Pot. What is Pol Pot? What? Jadi ini tuh kayak war di Vietnam gitulah. Perang Vietnam gitu. Nah, Oh wow, aku sangat tidak teredukasi banget. kita jadi ngomongin perang itu. Terus ngomongin kayak pandangan, sebenarnya tuh pandangan orang-orang soal Pol Pot tuh kayak gimana, lalalala. Jadi kita beneran kayak ngobrol, kayak ngomong sejarah. Kamu ngedate sama tour guide? No, bukan. Terus? Tapi itu lucu banget. Kayak kita bener-bener kayak, jadi dia itu pertama kali dia yang mikir, kayak aku mikir kayak emang ini tuh a good conversation starter. Kayak ngomongin sejarah untuk kayak ngelihat, nih misalnya gimana ya, aku tuh suka kayak persejarah-sejarahan. Aku suka 4 jam ada di museum yang kayak sampai orang-orang mau pulang, terus aku yang kayak masih mau lihat satu benda ini doang, mau lihat dan ngebayangin di zaman itu gitu. Nah itu jadi conversation starter gitu. Nah pas yang itu seru banget, itu lucu banget. Dia yang kayak aku sempat cerita, dia itu bawa Nintendo Switch. Oh ya, lu Our sempat first cerita. date. Iya. Ceritain. Jadi Bayu, Cindy, ya kan, Panji, ada Ayu, ada Christine. Di sini nungguin semua ceritanya. Cerita. jadi gini ya anak-anakku. Tani duduk. Kapan sih soal lagi mau cerita diri dia? Namanya aneh. Namanya nggak nama. Siapa dong? Apa kayak Dinda? Yaudah Dinda, duduk. Nah Syifa. Jadi ini kan ketemu, ngobrol. Pertama kali ngobrol, jadi pertamanya biasalah basa-basi nggak penting. Terus udah gitu jadi ngomongin sejarah. Terus itu udah dia ngomongin sejarahnya tuh masih dibaluti dengan canda tawa ya, bukan yang kayak menurut gue nggak yang kayak Oh gitu. bukan. Okay. Itu dipenuhi canda tawa gitu. Terus udah gitu ngomongin soal fashion sense orang-orang. I mean it's a good thing. Ya, it's seru kan? Seru, Jadi kayak gue tahu kayak lu ternyata lu knowledgeable dan lu bisa gibah karena gue suka gibah gitu. Terus gitu tiba-tiba dia bilang gue bawa Nintendo in case kita nanti kehabisan topik, kita bisa main aja. Pasti dia MBTI-nya belakangnya J. Kenapa? Well prepared. Cute kan? Gemes. Itu lucu banget. Dan gue kayak oke, bagus. Berarti dia pinter. Benar pinter gitu loh. Well prepared banget. Berarti dia sedia Nintendo sebelum diam. Nintendo bisa sih. Ayo masuk brandnya sih. Sedia Nintendo sebelum diam. Gitu. Dan ternyata, jadi tuh aku suka banget sama all things Mario, Yoshi. Kenapa ternyata? Emang lu baru tahu? Enggak, aku tuh suka banget. Ternyata dia suka banget juga. Oh, gemes. Jadi aku baru sadar semua perintilan dia tuh dipenuhi dengan Mario.
kayak stiker Mario. Dianya kayak pakai Mario juga pin. nggak? Enggak sih, dia normal looking guy. Oke. Sebenarnya kita conversationnya belum habis pas itu. Cuman kayak emang jadi malah pengen nyoba kalau emang main sama dia gitu loh. Oh, karena udah dibawa Nintendo-nya kenapa nggak main aja gitu. kan. Iya, itu lucu banget. Terus kita tadinya makan mie pinggir jalan, makan mie. Karena gue nyampe duluan. Tuh gue kan kita pesannya mie, gue pesan mie. Jadinya tuh karena gue nyampe duluan jadi makannya gue lebih banyak kan. Dia cuma ngabisin sisa makanan gue. Oke. Gitu. Oh, jadi dia nggak mesen lagi? Dia nggak mesen lagi karena mie-nya tuh besar kayak hotpot. Tapi mie isinya segede hotpot gitu. Jadi kayak hotpot ala-ala gitu lah. Terus itu gue bayar, sudah gitu kita cabut naik motor buat beli kopi. Dan gue nggak ngopi. Oh ya, lu nggak ngopi? Gue nggak ngopi. Dan gue tuh cuman bilang gue nggak ngopi, itu tuh 1 kali doang. Dan itu bukan pas dia ngajakin gue minum kopi. Kayak di antara conversation itu, gue tuh ngomong kayak gue gak minum kopi sih soalnya gini. Oh, jadi bukan yang pas kayak ayo abis ini kita beli kopi gitu kan? Iya, bukan kayak mau ngopi nggak? Ya gue gak minum kopi lagi, bukan kayak gitu. Jadi ini something yang harusnya dia lupa. Karena iya kan? Karena kayak biasanya kalau first date gue agak-agak lupa nih mau obrolannya. Gitu. Gue kalau gue agak zone out. Soalnya kan? Iya, gue kayak lupa nih. Udah banyak, harus mikirin selanjutnya ngomong apa. Iya, posisi duduk gue. Terus ngebaca mimik mukanya gimana, ya kan? Body language-nya gimana, nyaman nggak? First date. Iya kan? First dates. Kayak it harusnya first date not supposed to be fun. Gitu loh. Yes, exactly. But Itu harusnya tiring. No. I mean, if it's a good first date, it's supposed to be fun. I'm sorry. Maybe we're just trying too much or thinking too much. Ya, jadi kayak duduk gue, rambut gue, ini posisi kuping gue aneh deh kayaknya. Gitu. Bener. Bahkan sampai kadang gue mikirin loh, kayak kita tuh pergi ke restoran apa dan makan apa. Jadi gue makannya bakalan bertaburan, berantakan atau enggak. Dan gue bakal makan banyak atau enggak. Ya kan? Lo mikirin kayak pesanan ini tuh bakal bikin lo sloppy apa enggak makannya? Yes, dan kalau gue pesannya A, apakah gue akan menjadi wanita yang classy atau gue menjadi pesannya B, gue akan menjadi wanita yang terlalu barbar nggak pernah makan 3 hari. Iya, tapi lo juga nggak mau too classy. Exactly, karena dia akan ngerasa oh terlalu tinggi, she's out of my league, no I want you. Iya kan? Susah. First date tuh gak enak. Serius gak enak. Go on to your story. Okay. Come back. Jadi dia ingat kalau gue nggak minum kopi. Jadi pas nyampe itu dia langsung pesenin gue coklat. Oh, tanpa nanya? Tanpa nanya gue mau apa. Kalau lu maunya matcha gimana? Masalahnya gue nggak suka coklat. Gue bukan nggak suka kopi, gue nggak minum kopi. Tapi gue nggak suka coklat gitu loh. Tapi ya udah, gue nggak ngasih tahu. Because it's the first date. Mungkin kalau second gue bilang. Jadi lu minum aja? Gue minum aja, tapi untungnya tuh emang gak lama dari pesan itu udah kita cabut balik. Gue tau lu sukanya jus mangga. Biarpun aku ngerti kamu selalu kesini bawa jus, kamu selalu pesannya jus, dan aku selalu pesan mangga. Tapi aku nggak nyangka kamu sampai inget aku pesannya mangga. Enggak, lu udah berapa kali gue beli jus. Ada jus apa? Mangga. Ada jus apa? Mangga. Ya mana gue nggak inget, pasti gue inget lah. Oke, go on. Terus dia beliin coklat, lu nggak suka tapi lu minum. Abis itu? Udah pulang. So 1 to 10, rate your first date yang bawa Suci tuh. That was an 8, no, 8,5. 8,8. 8,8? Yeah. Why is not a 9? Because I don't like the guy. Oh, Tapi nyambung banget. Ya makanya jadi teman aja karena emang ternyata nyambung banget. Bentar, karena nyambung banget jadi teman aja. Kalau nggak nyambung amat, baru ada potensial jadi pacar gitu. Iya, kayak there's no mystery. Oh ya, I agree. Tapi enggak sih, itu dia jadi maaf sayang. Lanjut. Dia tuh jadi kayak I set the bar tuh di situ. Kayak jadi gue tuh agak-agak. Jadi after yang itu gue jadi kalau misalkan I go on dates, aku nggak bring this up, tapi aku yang ngelihat kayak dia kira-kira bakal ngomongin sejarah nggak ya? Dia well prepared nggak ya? Karena lo udah pernah ngerasain first date yang bener-bener enak banget flow-nya. Iya, dan ternyata gue suka ngomongin sejarah tuh jadi salah satu bikin aku ngerasa kayak dia dengan dia at least dia tahu sejarahnya, nggak usah tahu lah, dia pengen ngomongin aja. Nggak apa-apa kalau nggak tahu, itu kayak ya nggak apa-apa, jadi malah bisa diobrolin, tapi lo suka ngobrolin itu tuh kayak oke, I need that gitu. Nah jadi kayak good date setelah itu semuanya consist of ada ngomongin sejarah.
Oh, Ada ngomongin I see. geografi gitu-gitu, and I like I it. see. But is it like your best first date or masih ada lagi yang lain? Ini tuh di luar dari aku like the guy, right? It doesn't matter. Kayak sebenarnya kalau aku posisinya sama nih, semua orang ini tuh nggak ada yang aku nggak ada yang aku suka, semuanya sama. That was the best. Tapi karena I don't like the guy, jadi banyak yang gue lebih seneng karena I like the guy. Oh, so the first date yang tadi seru itu, the guy is just not your cup of tea. Ya, gitu. Tapi ada yang best lagi sih. Tapi itu untuk Lampunya jatuh. kamu ada apa? First Best date ya? Iya. I don't know why, but like semua first date gue lame. I don't know why, maybe standar gue terlalu tinggi atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang paling gue inget my worst date. Oke, apa? Tapi yang diinget jelek-jeleknya ya, bukan gitu. Tapi emang semua first date gue nggak tahu kenapa tuh standar semua loh, yang kayak ke nonton lah, makan di mall lah, that's it. Terus habis itu diantarin pulang, that's it. Nggak ada yang aneh. Obrolannya pun gitu-gitu aja. Karena gue adalah tipe yang kalau dari awal kenal dari chatnya aja tidak menarik, saya tidak akan go on first date. Langsung kayak oke, kita temenan aja gitu. Gue nggak bisa. Nah, kalau worstnya itu, jadi gue waktu itu lagi makan di mall, satu restoran makan kare gitu. Gue udah pernah cerita, tapi si Panji gak tahu. Iya. Jadi gue cerita lagi. Kita makan di mall, makan kare gitu kan, kare Jepang. Terus ada dia ngambil kayak satu dagingnya gitu sama nasinya, sama kuasnya, sama si karenya itu. Terus habis itu pas dia makan gitu, ngences. Ilernya jatuh ke piring. Tuh, bukan iler yang cuma jatuh raindrop gitu loh. Tau gak sih yang kayak jaring Spider-Man? Itu namanya bukan iler, itu namanya ngeludah. Enggak, tapi ini beneran yang kayak ada panjangnya gitu. Oh, shit. Makanya gue Tapi dia sadar? Dia sadar, tapi dia act as if gue nggak lihat. Jadi dia pura-pura secara kayak nggak ada yang terjadi. Dan gue sebagai wanita yang sopan tidak akan bring up itu. Jadi gue akan pura-pura tidak melihat. Tapi gue bring up sekarang di sini. Semoga dia nggak nonton. Semoga ya dia nonton, nggak nonton juga dia jadi inget gak sih kalau itu tuh jangan dilakuin gitu. Iya. Tapi ada kemungkinan masih kalau dia tuh nggak nyadar sebenarnya kalau dia ngecas, non. Ada kemungkinan. Tapi itu adalah cuman salah satu hal yang bikin gue jadi ngerasa itu worst date. Pertama itu, jadi ini di hari yang sama dengan orang yang sama. Kita habis nonton bla bla bla, terus main bowling segala macam. Haha, lucu banget gitu kan. Padahal enggak, karena dia nggak bilang mau main bowling. Gue bajunya putih dan bowling itu kan agak kotor kan. Jadi dan berat, jadi hitam semua, tangan gue pun hitam. Oh, jadi lo kayak lebih ke udah bete sama circumstancesnya gitu kan? Iya, dan gue tuh kan ada dislokasi bahu, jadi gue nggak bisa ngangkat yang berat-berat. Kayak bowling kan berat, jadi itu 2 kali lempar, 3 kali lempar, gue udah sakit banget, capek gitu. Tapi karena gue masih kayak ya udah ayo gitu, gemes segala macam. Gue main lalala, pulang macet nih. Waktu itu gue masih tinggal di Bekasi. Sejam lebih sayang. Terus lagunya tuh yang nggak bisa dinyanyiin di mobilnya. Dan dia nggak nyetel radio tapi lagu dia doang. Karena udah 1 jam setengah gue ngantuk banget dan gue nggak pengen ketiduran. Gue ngerasa kalau gue ketiduran ini nggak sopan banget. Karena gue kalau nyetir, kalau samping gue ketiduran lagi macet tuh kayak gimana sih lo harusnya nemenin gue gitu loh. Apalagi ini kan date. Gue berusaha untuk tidak tidur. Tapi pertama dia diem kayak ngajak ngomong yang gimana-mana. Terus gue bilang sama dia, bisa nggak kalau misalnya gue paling nggak dengerin 1-2 lagu gue deh gitu biar gue bisa nyanyi kecil gitu kan. Terus dia bilang gini, my car, my rules, my trip adventure. Kaget gue di acara TV nih, my trip adventure, my car, my rules. Tapi lo jawab apa? Terus gue diem, gue tinggal tidur. Oh, tidur akhirnya? Iya, abisnya mau gimana dianya kayak gitu. Terus dia bahkan gak ngajak ngomong gue, entah dia juga lagi bete karena macet atau apa. Tapi it's just, I can see that he cannot treat me as a woman. Like, he's not a gentleman. Yeah. Jadi gue pulangnya, bye-bye. Terima kasih, dadah. Habis itu gue chat, makasih, dadah. Kan thank you for today kan. Tapi kita temenan aja. Terus dia balas?
Iya, bales. Dia bilang apa? Oh, if you see it that way, then. Ya Tapi udah. lo nggak ngejabarin ya kayak pertama lo ngiler, kedua kayaknya juga dia udah tahu lah ya kesalahan dia harusnya. Tapi kalau dia nggak tahu ya udah biarin aja. gue rasa harusnya kayak my car my rules itu tuh kayak apa sih momen-momen di mana lu tuh nggak sadar awalnya lu ngomong apa, pas keluar lu langsung kayak gue ngomong gini ya gitu loh. Kita terlalu rese. I do believe in second chance, but Oke, itu at jadi that time gue juga masih muda kan, masih berapa ya, 19-20-an, jadi kayak masih salah sekali hilang loh gitu. ya. Jadi sekarang gue lebih I do believe in second chance. Orang harus dan punya kesempatan kedua gitu. Oke. Kalau gue di posisi lu gitu ya, kayak kalau dia ngiler, gue tuh kayak ya udahlah, gitu kan kayak manusia dia nggak sadar, mungkin dia orang-orang yang kayak di ujung sininya tuh warna putih. Oh, yang kering banget gitu. Iya, ya. jadinya sininya putih kayak ada busa kecil gitu sini kan suka ada tuh kayak gitu. Itu kan ya kayak ya I mean, you can control that, tapi not exactly bisa juga gitu loh. Ya mungkin lebih ke nggak tahu, gue nggak ngerti secara medis. Iya, cuman kan mungkin bisa diubah, cuman ya detik itunya ya masih ada ya. Ya udah, mungkin dia lagi berusaha gitu. Dan kalau orang ngiler, kadang emang ada orang suka ngomong beludah kan. Yang moncrot ya. Moncrot gitu. Tapi dia enggak sih untungnya. Dia mungkin emang kesalahan aja. Mungkin udah liat makanannya kayak drooling banget. Kayak dia lapar banget. Iya, gue lapar banget. Jadi ya, that's my worst date. Ya karena nggak tahu kenapa semua first date gue pasti conversationnya akan ada topik terus. Karena based on chat, gue harus kayak secara message nih, secara chatting nih pinter nih, berwawasan luas nih. Gue bisa ngobrolin apa aja. Oke, good. Jadi boleh ngedate. Kalau nggak mau. Nah, itu sih. Itu artinya kayak lo harus chat banyak dulu kan. Nah, maksudnya kalau gue tuh soalnya I don't really chat. Ya lah, orang gue chat kapan dibalasnya kapan. Maaf. Tapi kayak iya sih. Sebenarnya lebih enak kalau kita nilai dulu kan dari awal gitu. Cuman kan orang ketemu beda sama Chat. Iya. Tapi itu betul sih. Iya kan? Gue ada ketemu juga satu orang. Kita ketemu tuh asik banget, ngobrol lancar terus nggak ada keresehan satupun, semuanya oke, mantap, yehe. Tapi yehe tuh seneng karena lancar kan. Tapi pas di chat, setiap gue mau tidur, kan gue ngantuk nih, gue mau tidur dulu ya gitu kan. Terus dia kayak, selamat malam, semoga bulan purnama akan menemanimu di malam yang dingin ini. Di samping itu ada bintang yang akan menyinari, memberikan mimpi yang indah untukmu. Terus gue kayak, sumpah Non, lo pinter, lo ganteng, lo kaya, lo baik hati, tapi norak. gue langsung kayak, aduh ini iki banget, tau gak sih? Terus emang iya typingan tuh penting loh. Sumpah. kan ada tuh typingan ganteng. Iya. Ingat gak sih sempet jadi typingan ganteng. Itu typingan jelek yang ini. Typingan busuk. Gue ngerti kalau misalnya lo ngobrol sama orang yang emang poetry, yang emang sastra banget, yang cara ngomongnya tuh indah segala macam. Masalahnya gue tuh ngetiknya juga kayak aku ngantuk, tidur dulu ya, night. Nggak perlu bulan purnama segala macam, match my energy, match my vibes. Maksudnya lo bisa, lo nggak perlu cuman bales yang kayak okay, good night. Lo masih bisa ngomong sleep tight, masih bisa ngomong kayak have a good rest, I wish you have a sweet dream. Iya, gitu masih bisa kayak gitu-gitu kan. Atau yang kayak bercanda-bercanda norak kamse, yang kayak mimpiin aku ya hihihi kayak gitu. Itu norak, tapi ya udah, kalau when you're in love, yang hal-hal norak tuh jadi tidak norak gitu kan. Jadi kayak lucu. Iya. Gitu. Cuman kalau dia bikin puisi, saya kayak, ini ujian bahasa Indonesia. Aduh, iya itu. Dan dia kalau misalnya gue tahu dia pintar, tapi dia terlalu pengen terlihat kalau dia pintar juga. Oke. Tapi kalau lagi ngobrol tuh nggak, cuman via teks doang dia kayak gitu. Contoh gue lagi nonton ini bentar ya, terus dia bilang, oh film ini ya, yang diproduksi pada tahun ini, sutradaranya ini, aktornya ini, plotnya kan segini-segini, dan nilai di IMDb-nya segini. Terus gue kayak,
Gue ngobrol sama Wikipedia gimana nih? Enggak, gue rasa lu bukan chat sama tuh orang tau, sama Siri. Gue delusional ya. Iya, lu ngobrol sama Siri tuh. Intinya, he just don't match my energy. Iya. Mungkin ada di luar sana, mungkin teman-teman kalian semua ada salah satu dari kalian yang suka sama yang tipe kayak gitu. Go for it if you're happy, because I'm not happy. Iya, karena kan everything is about the energy. Yes. Lu kan makin kesini makin energi batu kristal lu. Iya. Enak tau ternyata lama-lama kayak gitu kayak. Dan gue tuh beneran, I do believe in energies now. I do believe in manifesting. Sumpah dong, misalnya lu beneran yang kayak nulis udah gitu kayak lu baca berkali-kali sebelum tidur. Oh, nggak yang segitunya sih. Oh, oke. Tapi kayak waktu tahun 2000, tahun ini gue pertama kali ke Jepang kan. Jadi gue tuh udah dari 2 tahun yang lalu, gue harus ke Jepang. I don't know how, I don't know when. Pokoknya harus ke Jepang. Terus setiap ada kayak kita ke Thailand segala macam, gue pengen ke Jepang, segala macam. Tiba-tiba ke Jepang dan ke keluar duit, senang. Mungkin itu juga kali menurut gue. Berdoa, bro. Iya. Terima kasih Tuhan. Karena omongan adalah doa. Amin. Pertama. Alhamdulillah. Ya. Kedua, karena lu apa ya? Karena lu manifest itu, lo omongin itu terus-terusan sampai lo tuh apa ya? Bikin otak lo tuh menyadari kalau lo tuh pengen ini banget. Jadi satu kali aja di kesempatan, langsung lo ambil. Biarpun kesempatan itu susah, kesempatan itu mahal, kesempatan itu makan waktu dan banyak mengorbankan hal-hal lain, lo bakal ambil karena lo udah apa ya? Brainwash otak lo kalau lo pengen banget nih ke Jepang gitu. Dan itu gue setuju banget. I love it, very love it. Satu lagi kayak kalau lo kayak gitu dan you actually do something about it, I think it's gonna be, you can achieve that. Tapi kalau misalnya lu pengen doang tapi lu nggak ngapa-ngapain, Bener. udah kayak itu sama ya, maksudnya kita juga diajarin kan kalau lu berdoa tapi lu juga bekerja keras. Kalau lu berdoa doang, tidak bekerja keras, ya bukannya berarti rezeki dari Tuhan itu tidak baik, bukan yang nggak bakalan dikasih, bukan, tapi lebih ke kayak ya work for it because you really want it. Iya, dan kayak gue ngerasa kayak makin lu work for it, lu makin believe that you really want that thing. Jadi lu makin betul, pengen, dan makin gerak juga. Karena makin gerak, gue mikirnya juga rezeki Tuhan tuh memang ada yang ngatur kan, rezeki dari Tuhan kan. Mungkin di sana, tapi karena lu nggak gerak, ya udah lu di sini terus. Tapi karena lu kerja, makin lama makin deket gitu. It's actually there. Just because you didn't move at all. Sebenarnya tuh achievable. Ini obrolannya Everything is harusnya jam 2 achievable. pagi nggak sih? Bener, ini belum cukup malam, ini 9:30. Ini dari worst state into the rezeki, gue udah gak ngerti lagi. Nggak, hari ini tuh energinya tuh lagi banyak. Lagi banyak, besar. gak tau gue lagi berasa sesi banget hari ini. Iya, lo tuh lagi dari tadi baru nyampe, lo super duper sesi dan lo ngata-ngatain film yang gue tonton. Iya, Dan lo lagi juga- nonton series baru ya? Iya. Apa? Apa judulnya tadi? Second Account. Second Account. Oke, ulang. Lo Iya. lagi nonton series baru ya? Iya. Ini gak gue edit nih. Iya. Edit ya. Iya. Lagi. Lo lagi nonton apa? Nggak, gue lagi nonton Second Account. Jadi seru kan? Tadi nonton juga kan? Sempet. Ini kan yang ada quotes-nya kan. Hidup kadang di atas, kadang di second account. Iya. Gue nggak ngepost di Second Account ya. Tapi kayak hidup kadang di atas, kadang di close friend. Iya. Kadang cuman kirim-kirim quotes-quotes yang relate sama itu ke teman-teman. Tapi langsung banyak banget kirim. Ini semua dikirim. Kalian semua harus tahu apa yang gue rasain tanpa gue ngomong. Padahal lu kirim sama aja, lu yang ngasih tahu. Iya, gue nggak tahu gue kirimin semuanya. Jadi series second account. Series Second Account. Ini Jurli. Ini tuh tau gak sih kayak film-film yang lo tuh kesel setengah mati. Tapi karena seru. Jadi tuh gimana ya? Justru malah seru karena lo sebel setengah mati. Oh, lu semakin kayak pengen tahu gimana endingnya segala macam karena lu kesel. Gak sih. Gue gak mau tau endingnya. What? Tapi gue lebih ke apa ya? Film-film yang bikin lo pengen memaki-maki yang kayak ya makanya lari dong, cepetan, ngapain jalan lama banget, Kayak kenapa lo nonton- ngerondang? Kayak nonton Dora. Iya, yang kayak di mana gunungnya, di belakang monyet. Ngerti kan?
Jadi lo gregetan, jadi lo pengen nonton terus. Gregetannya ya. Gregetannya, tapi nggak gregetan banget. Lu udah episode berapa? 7. Ada berapa episode? Ada di 10 episode, ternyata aku episode 8 sekarang. Episode 8? Bentar lagi. Bagus kok, maksudnya alurnya tuh bagus, ceritanya tuh kayak apa sih plot twistnya sebenarnya plot twist yang kalau gue sih kayak udah sedikit ketebak gitu. Oh, karena lu udah sering nonton banyak macam kan? Iya, tapi oke kok bagus. Dan itu aku memang mencari gregetan gitu. Aku suka jadi ibu-ibu yang lagi nonton sinetron gitu ngata-ngatain bagian-bagian orang jahatnya ini. Terus yang kayak, parah banget sama ngata-ngatain si bawang putihnya. Yang kayak, Oke. ya kenapa diem aja gitu, gampar dong. Gitu. Gue belum ada tontonan gue ada tontonan baru menyelingi waktu gue udah lumayan emosi nonton Gossip Girl. Oke. Gue nonton Upload, itu series juga di Prime. Dia tuh ceritain, jadi kalau waktu lu meninggal, waktu lu sakit-sakitan nih, lu punya, terus di 4 detik terakhir lu meninggal, lu punya pilihan, kayak lu mau meninggal atau lu mau di-upload. Ini cowok jabrik bukan? Iya. Yang 1 biji naik. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya lu mau diupload, lu akan tinggal di satu dunia digital, kayak di dunia nyata lu punya avatar segala macam, memori lu ada. Jadi personality, memori segala macam, intinya isi otak lu ada semua. Tapi lu gak punya badan aja. Jadi lu bisa, misalnya lu bisa ke-hack lah, lu bisa nge-lag lah, lu bisa kehabisan kuota, lucu banget. Tapi ada dramanya juga, ada misterius juga. Jadi kalau gue lagi kesebel nih sama karakter-karakter di Gossip Girl nih kayak, alah anjing lah nih si Blair ini lagi, cak lagi, capek banget gue nontonnya. Nah, gue nonton Upload itu. Ini kayak gue lagi nonton second account, terus gue terlalu kesel. Jadi gue ganti nonton Upload. Oh itu gitu, harusnya. iya kayak Iya gitu, kan? kayak gitu. Lu nonton Upload kok, lu tau? Udah selesai? Udah. Di 4 season ya? 3 season? 3 ya? Iya. Nggak tahu ya, udah selesai apa belum? Lu nonton Udah season lama satunya banget, doang soalnya. kali. Udah lama banget. Gue baru tahu gara-gara liat di Reels. Lo nggak pernah tahu dari TikTok? Enggak. Lo pernah nonton dari TikTok nggak? Enggak. Yang sampai kayak 22 episode gitu? Enggak. Gue pernah sekali tapi yang di shorts, YouTube Shorts kayaknya ada drama China gitu, yang drama Cina pendek yang di Shorts gitu. Gue nontonin kan. Oh sorry. Enggak di YouTube Shorts, di Instagram timeline. Ada ads gitu kayaknya. Terus masuk kan, gue nontonin anjing ini seru. Kelar harus download aplikasinya. Iya. Sial. Lo download nggak? Enggak. Coba download, mahal banget. Lo download. Tapi lu bayar gak? Enggak, mahal Oke, banget, oke, unreasonable oke. banget mahalnya. Oke, bagus. Bete, misalnya gue tuh semuanya gue bayar kan. Misalnya kayak gue tuh HBO Go ada, Prime ada, Disney ada. Mau dong HBO Go-nya? Boleh? Nanti ya. Malak. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bayar nanti yang aplikasi Cina video pendek itu, kamu kasih aku juga ya. Enggak sih. Ya kan kalau, tapi nggak akan, mahal banget. Doain aja gue kayak Raya Amin. Amin. Gue bayarin streaming platform lo semua. Siapa? Hah? Maju. Ayo, maju. Ayo mau video. Oke, boleh. Kevin mau apa Kevin? Kevin, ada apa lagi sih? Ada banyak banget sekarang. Iya, udah banyak banget. Nggak tahu. Gue sempet, jadi ada satu anime, bisa diem nggak lampu? Jadi ada satu anime baseball yang gue suka banget karena seru dan lucu banget di platform Ichi. Iya itu, gue langganan cuman biar bisa nonton sampai kelar premium, habis itu gue nggak nonton lagi. Oke. Kayak gitu gue biasanya seringnya, kayak gue pengen nonton apa di platform apa, gue bayar sebulan, habis itu gue udah nggak bayar lagi gitu. Oh, kalau gue soalnya gue takut gue kan misalkan gue belum kelar nih nontonnya, tapi gue suka banget sama filmnya. Biasanya gue sisain satu season satu episode. Sampai bener-bener gue gak mau kelarin gitu loh. Gue tuh nonton yang lain gitu. Nah gue takut kayak gitu, jadi gue mau gak mau kayak, misalnya kayak Disney nih, bayarnya kan bisa setahun. Jadi gue langsung setahun gitu. Berapa banyak series yang lo gituin dan akhirnya lo gak tonton episode endingnya? Anime banyak banget. Sama gue juga, tapi bukan anime, drama Korea biasanya. Kayaknya anime sama drama Korea tuh ngasih feel yang sama gak sih? Kayak pengen lihat terus, bener-bener kayak pengen nonton terus. Nggak, lu nggak mau tahu endingnya kan? Nggak mau tahu, lo nggak mau kelar. Nggak mau kelar. Iya. Kayak lo pengen itu hidup terus di benak lu. Iya benar-benar. Iya sih. Gue
biasanya sambil berharap pada season selanjutnya. Jadi biar kayak pas mau lanjutin season selanjutnya, gue nonton dulu kan 1 episode sebelumnya kan biasa gitu kan. Jadi kayak berasa fresh. Iya. Tapi ternyata nggak dilanjutin seasonnya dan gue nggak nonton endingnya. Iya. Dan akhirnya kayak lo kehilangan keinginan buat ngabisin juga sebenarnya. Iya betul. Sampai lo lupa lo belum habis nih ini. Iya bener banget. Iya. Sama. Kalau misalnya ke depan, oh ya bentar lagi aku mau ke Jepang. Kamu ke Jepang mulu ya? Alhamdulillah dong. Iya. Kemarin kan aku ke Tokyo, sekarang aku mau cobain ke Yokohama sama Shizuoka. Aku mau lihat Gunung Fuji. Ini adanya Fadli. Aku tahu kamu mau ngomongin itu. Aku tahu banget, aku tungguin aja, aku Baca gak ya. bantuin. Maaf. Emang adanya dia orang Jepang? Masih dilanjutin. Tapi itu lagi di Yokohama tapi Bang. Enggak, jadi dari Tokyo tuh kan bisa ke Yokohama. Jadi di Yokohama tuh ada museum ramen. Terus juga nanti, soalnya di November ini banyak festival kayak seasonal food. Jadi semua seasonal food dari area-area Jepang yang jauh-jauh tuh jadi satu di satu area, terus gue bisa nyobain di situ kayak gitu. Terus kan dia lagi musimnya nggak dingin banget. Jadi masih bisa baju-baju lucu yang nggak harus kayak gitu. Oh, yang pas terakhir lo kesana lo pakai baju kan? Iya ya, Februari tuh dingin banget. Iya. Kamu apa dari Jepang oleh-oleh? Banyak. Jangan banyak-banyak opera kucir. Ya udah 1 aja tapi action figure. Han? Yang nggak bisa dilepas pasang. Oh anjing, susah dong bawanya. Iya, emang nggak bisa bawa baju segitu sekotak isinya. Yang lebih masuk akal lah. Yang lebih masuk akal. Kayak apanya? Mau coba apa? Kayak kalau orang-orang kan pasti bawanya KitKat. Nggak mau KitKat. Kalau aku kan kemarin bawain kamu miso soup instan Iya. sama permen dari Korea. Nah di Jepang mau Mau perintilan trinkets gitu sih. trinket apa? Mau perintilan bodoh gitu. Kayak kamu beliin aku kucing-kucingan yang gini. Kucing-kucingan penyembah itu. Iya, aku suka kayak gitu-gitu, lucu. Oh ya udah oke. Itu banyak banget. Itu tau gak sih si kucing-kucingan yang itu? Itu tuh aku taruh di atas TV aku gitu. Gini ya. Itu bisa buat naruh. Yang ini tuh aku buat naruh kacamata kan. Ah iya. Iya, terus udah gitu yang ada kucing-kucingan yang kan tempel ya. Ada juga bobo kan, kamu taruh ada duduk gitu. Aku taruh di TV gitu. Oh, lucu banget. Lucu banget, tapi aku tuh nggak tega mau ngelemnya di situ. Jadi Takut mau dipindahin lagi. iya. Jadinya dia setiap kali aku geser TV-nya, aku setiap kali mau main tuh kan TV-nya aku geser ke ujung meja banget biar bisa deket tempat tidur kan. Mereka jatuh. Terus aku marah, selalu pasangnya tuh marah, papa aku juga marah gitu, yang kayak kucing papa gitu, marah kucing aku. Lucu banget. Jadi perintilan-perintilan. Mau perintilan-perintilan. Ya udah kasih ide buat Noe, buat Nei, buat Icut apa? Ya pasti mereka bukan perintilan-perintilan. Ya karena pasti bukan perintilan. Karena gue juga sukanya perintilan kalau ke Jepang. Iya kan, yang kayak lucu-lucu di Jepang kan gitu kan. Yang nggak jelas dan kecil-kecil itu. Kalau Nei, perintilan, tapi bukan yang bisa ditaruh, tapi bisa dipakai. Dia lucu, kayak gantungan tas, atau kayak gantungan handphone, atau kayak casing-casing. Misalnya perintilan-perintilan heboh, tapi yang ditaruh juga suka kayak Lego-Lego dia tuh. Oh, oke. Jadi Nay masih suka barang-barang gak penting tapi bodoh gitu sih, gak penting bodoh dan mahal tuh dia suka tuh. Oh, kayak gitu. yang gantungan sekarang kan in lagi tuh yang kayak ada case terus bisa digantungin terus ada gantungan yang kayak iya, dia kemarin habis beliin aku segambreng gitu kan soalnya. Okay. Ini masih ada tempatnya. Oke. Terus Gitu. apa lagi? Kalau Noe yang paling aman ya, aksesoris atau nggak fashion items. Vintage gitu? Vintage itu dia suka. Oke. Icut yang paling susah. Kenapa? Icut susah banget. Sebenarnya yang Icut tuh nggak suka barang-barang nggak penting. Oh atau enggak? Soalnya Icut Virgo sih emang dia kayak standarnya tinggi, perfeksionis, jadi kayak selalu ada aja yang kurang takutnya gitu. Jadi kalau misalkan kayak aku nih ngebayangin kayak aku kasih apa ya buat Icut, aku langsung mikir kayak mahal. Gitu. Karena kan mahal ya, mungkin nih nggak suka. Iya karena nih kan pasti kayak ada rasa guilty juga. Iya, Mahal lagi sial iya kan. Kayak mau nggak mau, lo makasih gitu iya, kan. Bener, tanpa gue harus memikirkan betul-betul gitu loh. Bener. Nah dia ini aja barang-barang Nintendo Switch. Oh dia baru Kan dia pakai Switch sekarang, main Switch. barang-barang Switch bukan bisa beli di Indo ya? Bisa dong, cuman kan yang penting dari Jepang. What the heck?
Nggak tahu pas kamu kasih itu juga kayak, yang penting dari Jepang, dari Korea. Oh iya? Gitu. Iya. Oh gitu? Iya. Ya gitu lah kalau gitu kasih magnet kulkas semuanya. Mau. Oh serius? Serius, kalau lucu mau. Oh iya? Atau ini non, itu ya sih yang stempel Jepang itu loh. Ya tapi itu harus bawa buku ke sana terus di-stempel, nggak bisa yang kayak beli stempelnya. Ya udah aku ada buku kayak journal gitu. Kayak diary journal. Satu ntar. Gue tau gue beli journalnya, ntar gue... Nggak mau, maunya di journal yang itu. Stempelin di situ. Yaudah ntar gue suruh teman gue dah. Yaudah terkasih, yaudah. Anyway, terima kasih idenya untuk oleh-oleh. Jadi kalau misalnya Noe atau Icut nggak suka, salah narasi. Menurut gue, mendingan lo langsung tanya aja sama mereka lo pengen apa nih kira-kira. Lo video call nyampe saran kan? Enggak. Gue bilang pokoknya pas sampai sini ntar kalau gue bawa oleh-oleh gue bilang ini idenya Laras. Kalau yang ini buat Icut, kalau nggak suka bilang ke Ayas gitu. Maaf ya teman-teman, aku. Oke, kita udah rambling kemana-mana yang nggak penting. Kita balik lagi back on track ya. Iya, maaf ya aku sempet tanya soalnya nggak ada ide. Iya, nggak apa-apa. Ini kita masuk ke section bagian What to try. what to try. Apa? Food. Dari kamu sekarang lagi pengen nyobain makan apa? Aku pengen, karena aku bentar lagi ke Jepang, aku lagi pengen banget makan ini sweet potato cream brulee. Gue tahu ada juga sekarang di Indo, cuman gue pengen nyobain di sana. Terus gue pengen nyobain satu, dia tuh kayak apa ya? Dango, tapi bukan dango. Nanti deh gue ada vlognya aja deh sekalian, nanti gue vlogin deh kalau ada niat. Oke, jadi ini Pokoknya makanan yang belum pernah gue coba di Jepang. Oke, ini anggap aja ini kayak teaser Nona di Jepang, vlog Nona di Jepang ya. Aduh, Sekalian harus ya bikin jadi. dong. Harus non. Harus tolong banget dan tolong abis dibikin diedit diupload. Oh iya, oke, makasih. Maaf ya, aku suka record tapi nggak diedit, nggak diupload. Iya, oke. Makasih. Oke. Lanjut. Aku, ini karena kita akhir-akhir ini kan setiap kita ngumpul, setiap kali kita mau bikin episode baru, kita kan keluar dan pergi. Aku pengen banget cobain bubur bakar because like, what the fuck is that? Bubur dibakar, apa sih maksudnya? Dia kayak pakai kayak clay pot gitu. Gak tahu namanya bubur bakar non. Gimana cara bubur dibakar? Daerah mana? Gak tahu, sering nongol kayak bubur bakar. Pada bilang enak nggak? Pada bilang enak. Buat kalian yang punya rekomendasi what to try, what to eat, what to drink, bisa di komen, siapa tahu ntar kita nyobain. Karena emang setiap syuting live update dari Doorstep ini, habis syuting kita langsung pergi nyobain hal baru. Nih, bubur bakar pakai clay pot. Oh iya, pakai clay pot. Iya, tapi kayak ya udah gitu, apa bedanya sih? Bentar, Kayak ini di dimasak. Cirebon. Kamu nggak usah marahin aku. Ya udah, kalau kalian tahu ada bubur bakar di Jakarta, tolong taruh di comment section biar aku nggak usah jauh-jauh ke Cirebon. Oke. Tapi kalau places nggak ada, lu nggak mau nyobain ke Jepang gitu? Mau, tapi mahal. Alah, ke Thailand 2 kali kan sama aja. Iya kan, ya udah 2 kali dan selama di Thailand 2 bulan, Cong. Nggak gini, ke Thailand tambah 1 atau 2 udah bisa berangkat, pulang pergi. Iya, tapi aku mau gimana ya? Aku suka banget di Jepangan dan aku yakin kalau aku di sana aku bakal spend banyak banget. Oh iya lagi. Jadi aku mau sangat-sangat apa ya? Aku mau puas di sana gitu loh. Jadi ngumpulin sebanyak-banyaknya, jadi biar Iya. sekalian kesana sekalian buar gitu ya. Betul, karena aku takut banget setiap aku nemu stand-stand, aku bakal beli. Oh ini pasti sih. Iya kan? Kayak gue pas pertama kali ke Jepang gue mikir, gue tidak akan belanja yang tidak penting. Gue tahu bagasi gue kecil, tapi pas begitu gue cuman jalan kaki ke Harajuku itu gue kayak, anjir banyak banget yang pengen gue beli. Iya kan? Ujung-ujungnya lo beliin gue kayak berapa sih? 7 kucing gitu kan? Iya, jadi kayak sial gue pengen banget gitu. Tapi itu benar banget. Tapi sebenarnya jalan-jalan di Jepang nggak perlu mahal juga. Lu suka sightseeing nggak? Cuman jalan-jalan di taman, duduk gitu, suka nggak? Suka for like 13 menit, abis itu pulang pegel. Aduh, kalau gue bisa seharian. Nah itu, gue suka kalau misalnya nggak jalan kaki. Iya kan di Jepang emang jalan kaki semua. Jalan kaki, naik kereta. Gue non. Iya lu. Gue jalan sedikit, pegel dikit, gue bete, gue mau nangis. 5 menit doang. 5 menit gimana sih ceritanya kalau dari gue pergi sampai pulang gue harus naik kereta lagi, nggak mungkin 5 menit. Jadi 5 menit dari hotel ke stasiun, di stasiun, keluar dari stasiun 5 menit ke tempat, dari tempat balik lagi ke stasiun 5 menit, habis itu lu kemana ya kan, dari stasiun 5 menit, terus 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Berapa jam tuh kan? 4 jam udah. Gue selalu 15.000 step tau gak setiap hari di sana. 15.000, gue 8.000 step aja, itu gue bangga dan gue pamer sama bapak gue.
Gue pamer. Tolong ini 15.000 Nona. Gimana? Lagian kalau naik taksi di sana mahal banget. Nah itu makanya emang gue tuh mikir kalau gue kesana, gue harus sama lu. Gak apa-apa. Gue bakal Gue minta senang. rent mobil. Karena gue punya SIM internasional kan. Iya, dia tuh bisa nyetir, gue gak bisa nyetir. Jadi kayak biar lo aja. Jadi gak cuma taksinya doang. Fare tolnya, bensinnya mahal semua. Makanya taksinya mahal. Naik motor. Gue jarang banget sih lihat motor di Jepang Tapi ada kan? Naik Ada. motor yang Super Mario kecil-kecil itu? ada kayak yang go-kart. biasanya delivery ada. Ya udah, kita pakai motor delivery aja. Gue jadi barangnya. Tapi kamu masuk kotak Gue dulu ya? dikotakin. Di bubble wrap. Oke. Ya udah boleh. Intinya kamu nabung banyak-banyak kan? Nabung banyak-banyak. Biar bisa belanja banyak kan? Betul, dan harus sama kamu. Oke, amin. Amin. Let's go. Manifesting. Manifesting. Tarot gak sih? Iya, oke. Panji. Si Panju. Panji ambilin tarot. Terima kasih. Aku udah buka ini loh, mau ngambil. Ulang. Siapa namanya? Ingrid, ambil tarot. Kasih ya. Oke, makasih. Makasih Ingrid. Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, oke dari tadi apa ya? Apakah kita akan ke Jepang berdua tahun depan? Itu jadi kan nggak bisa pakai yes or no questions kan? Kayak kalau kita ke Jepang berdua tahun depan akan seperti apa? Interesting. Apakah kita oke. Apa jangan-jangan nanti kita bisa kayak talk show-nya, doorstep-nya syutingnya di Jepang. Iya, lucu banget. Di taman. Iya. Lucu banget. Terus ada kayak sakura. Ih, gemes sih. Ini gemes banget. Oke. Tadi apa? Kalau kita ke Jepang berdua tahun depan akan seperti apa? Iya. Aku ambil berapa? 2 seperti biasa. Dia Feel the manggil- energy. Dia manggil aku dari tadi. Oke. Ayas, ambil aku. Aku juga sedang melihat kartu yang tadi memanggilku. Just for fun. Iya. Okay. Seven of Swords, King of Swords, and King of Coins. Keren-keren ya namanya nih ya. Jadi kalau misalnya Seven of Swords, ini artinya kalau kita ke Jepang berdua, kita akan merasa senang and confidence and feel good about ourselves. Because we finally, mungkin kayak karena kita kira achieve kali ya, tapi akan ngerasa happy banget dan bahagia. Tapi mungkin ada salah satu dari kita atau dua-duanya yang ngerasa kayak aduh ke Jepang lagi banyak yang harus dilakuin sih, tapi gitu masih ada keperluan-keperluan lainnya. Tapi di luar dari itu tetap senang. Jangan sampai ada miskomunikasi di antara kita sampai ngerasa kayak perasaan kita tripnya berdua deh, tapi kenapa gue ngerasa jalan-jalan sendiri sih? Nah, gitu. Itu bagian itu nanti kita renungi aja kira-kira siapa. Aku sih udah tahu jawabannya. Aku juga tahu jawabannya. Terima kasih udah nonton Doorstep episode ketiga with Ayas. Dadah! Dadah.